Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Seperti biasa, Ibu akan selalu mengingatkan kalian agar tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Tentunya ya, harus siap dan harus lebih semangat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum memasuki materi baru, Ibu ingin mereview sedikit materi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai redistribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira siapa yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Ya, apa materinya? Ya, benar. Kita masih membahas mengenai redistribusi pendapatan, yaitu alternatif praktik redistribusi pendapatan yang digunakan di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian dari subsidi dan pajak. Yang kedua, kalian dapat memahami jenis-jenis subsidi dan pajak di Indonesia. Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai alternatif redistribusi pendapatan di Indonesia, Ibu akan mereview sedikit mengenai definisi dari redistribusi pendapatan itu sendiri. Redistribusi pendapatan diartikan sebagai pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok menengah atas atau masyarakat kaya kepada masyarakat kelompok menengah bawah atau masyarakat miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Redistribusi vertikal biasanya menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Sehingga di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan dari warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Kemudian redistribusi horizontal diartikan sebagai kegiatan mentransfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal juga dapat bersifat antar pribadi, yaitu dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Lalu, apa saja alternatif pendistribusian pendapatan yang ada di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa alternatif pendistribusian pendapatan. Yang pertama, ada subsidi. Subsidi ini berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen yang dilakukan oleh pemerintah.
Berikut ini adalah beberapa contoh dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah subsidi pupuk. Pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada para petani agar para petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Kedua adalah subsidi BBM. Subsidi ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Alternatif kedua yaitu pengenaan pajak. Pajak diartikan sebagai sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kedua, pajak kendaraan. Pajak kendaraan biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Dan yang ketiga, ada pajak barang mewah. Sebagai contoh, seseorang telah membeli mobil mewah yang berasal dari luar negeri, sehingga harus dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Bagaimana materi pada hari ini? Mudah dipahami? Cukup jelas? Alhamdulillah, jika mudah dipahami. Jadi semuanya sudah paham ya apa yang telah Ibu sampaikan? Baiklah, Ibu ingin tahu terlebih dahulu sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu soal yang tentunya harus kalian jawab ya. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Perhatikan soal berikut ini. Apa yang dimaksud dengan subsidi dan berikan satu contoh subsidi. Baiklah, bagaimana? Sudah terjawab soalnya? Yuk kita langsung saja bahas bersama-sama. Jadi, subsidi dapat diartikan berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, pemberian subsidi pupuk kepada petani. Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.